teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran tentang cyber security. Ada begitu banyak aktivitas yang dapat dilakukan secara online atau dalam jaringan. Saat ini, internet menjelma menjadi hal yang dapat memberi manfaat serta kemudahan bagi setiap orang. Namun, tak bisa dipungkiri juga bahwa dalam internet tetap ada sebuah kejahatan. Di balik dunia yang mengandalkan komunikasi dan informasi, ternyata dapat memicu terjadinya kejahatan cyber atau cybercrime. Cybercrime dapat mengancam bahkan menyerang individu atau kelompok dengan serangan digital, seperti mengakses informasi data pribadi atau menghancurkan data penting. Namun, kejahatan cyber dapat ditangani dengan melakukan upaya perlindungan yang disebut dengan cyber security. Jadi, apa itu cyber security? Yuk, tanpa basi-basi lagi, langsung saja kita ke materinya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman udah pada tahu nggak apa itu cyber security? Kira-kira apa pengertian cyber security itu ya? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Let's go. Jadi, cyber security itu adalah tindakan untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan ini biasanya ditujukan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi penting, memeras uang pengguna, atau mengganggu proses bisnis perusahaan. Upaya yang dilakukan tersebut untuk melindungi sistem komputer dari berbagai ancaman atau akses ilegal. Cyber security mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset, organisasi, dan pengguna. Cyber security dapat meminimalisir masuknya risiko ancaman ke dalam sistem komputer. Upaya perlindungan ini dilakukan pada perangkat komputer, aplikasi, layanan, dan informasi yang dikirimkan serta disimpan di lingkungan cyber. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan pengertian dari cyber security. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu dong, apa itu cyber security? Aku mau tahu nih, teman-teman masih ingat gak apa pengertian cyber security yang dijelaskan tadi? Komen di bawah ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas pengertian cyber security. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih kegunaan cyber security itu. Nah, jadi kegunaan cyber security itu yaitu yang pertama, melindungi perusahaan. Manfaat terbesar yang bisa dirasakan dari cyber security adalah keamanan yang didapatkan bisa memberi perlindungan digital yang komprehensif untuk perusahaan. Hal ini untuk memudahkan dan memberi keamanan bagi karyawan untuk menjelajah informasi di internet tanpa rasa takut adanya serangan digital pada data perusahaan. Yang kedua, melindungi informasi pribadi. Salah satu komoditas paling berharga di era digital adalah informasi pribadi. Jika penjahat digital dapat memperoleh informasi pribadi karyawan atau pelanggan, mereka akan menjual informasi itu dan menggunakannya untuk kejahatan baru lainnya. Yang ketiga, meningkatkan keamanan bekerja bagi karyawan. Tanpa adanya cyber security di perusahaan, sebagai pemilik dan karyawan berisiko mendapatkan cyber attack. Jika sistem atau komputer terinfeksi virus, maka itu akan menghambat produktivitas di dalam perusahaan. Yang keempat, menjaga produktivitas. Adanya virus dalam komputer dapat memperlambat atau bahkan menghentikan pekerjaan. Hal ini menyebabkan banyak waktu karyawan terbuang dan pada akhirnya membuat pekerjaan mereka terbengkalai. Yang kelima, menjaga situs web perusahaan tidak down. Jika sistem dalam situs web terinfeksi, maka situs web tersebut tidak akan bisa diakses atau parahnya tertutup. Kita akan melewatkan dan kehilangan transaksi bisnis. Selain itu, percaya dari konsumen juga akan hilang. Yang keenam, menjaga spyware. Spyware adalah bentuk dari infeksi cyber yang dirancang untuk memata-matai aktivitas di komputer.
dan menyampaikan kembali informasi ke penjahat cyber. Gunakanlah cyber security yang dapat mencegah spyware menyerang data perusahaan. Yang ketujuh, mencegah adware. Adware adalah bentuk virus komputer yang memenuhi komputer dengan iklan. Iklan yang terus bermunculan dapat berdampak pada produktivitas dan seringkali tanpa sengaja kita mengkliknya yang kemudian memungkinkan virus masuk pada komputer. Yang kedelapan, solusi komprehensif. Cyber security yang terbaik untuk perusahaan akan menawarkan solusi komprehensif dalam melindungi beragam cyber attack. Idealnya, cyber security menyertakan firewall, antivirus, anti-spam, wireless security, dan penyaringan konten online. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai kegunaan dari cyber security. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu dong kegunaan dari cyber security itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja jenis-jenis ancaman cyber itu. Dalam penerapannya, cyber security harus menghadapi berbagai jenis ancaman yang mungkin terjadi seperti yang pertama, cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang menyasar sistem komputer. Perilaku melakukan akses ilegal, transmisi ilegal, atau manipulasi data untuk tujuan tertentu. Di antaranya menciptakan gangguan dan mencari keuntungan finansial. Yang kedua, cyber attack. Berbeda dengan cybercrime yang bisa menyasar siapa saja, target cyber attack biasanya melibatkan kepentingan politik. Aktivitas ini berusaha mengumpulkan informasi, mencuri data, hingga mengambil alih sistem targetnya. Yang ketiga, cyber teroris. Cyber teroris mengacu pada usaha mengancam, provokasi, atau intimidasi lewat sistem komputer. Aktivitas cyber ini sangat berbahaya karena menyebabkan kepanikan dan ketakutan skala besar. Nah, teman-teman, udah tahu dong apa saja sih jenis-jenis ancaman cyber? Aku mau tahu nih, apakah teman-teman masih ingat jenis ancaman apa saja sih yang tadi? Komen di bawah ya. Nah, teman-teman, kita kan sudah bahas nih tentang jenis-jenis ancaman cyber. Apa saja yang bisa menyerang kita? Takut ya? Nah, selanjutnya, supaya tidak takut, mari kita bahas tentang mengapa kita butuh cyber security. Nah, pertama tuh, melindungi informasi pribadi kita. Bagi perusahaan ataupun personal, data atau informasi pribadi merupakan suatu komoditas yang sangat berharga. Karenanya, cyber security memiliki peran penting untuk mencegah kejahatan digital yang dapat mengeksploitasi berbagai data ataupun informasi penting dari konsumen, perusahaan ataupun pribadi. Yang kedua, meningkatkan keamanan bekerja bagi perseorangan maupun karyawan. Cyber security juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan keamanan bekerja di perusahaan maupun bekerja sebagai perorangan. Hal tersebut karena dengan adanya cyber security, perusahaan ataupun perorangan memiliki proteksi keamanan untuk mencegah adanya risiko cyber attack. Salah satu cara yang Anda gunakan atau teman-teman gunakan untuk memaksimalkan cara kerja cyber security ini adalah dengan menggunakan antivirus yang meminimalisir infeksi virus yang dapat menghambat produktivitas perusahaan. Yang ketiga, mencegah spyware. Cyber security juga bermanfaat untuk mencegah adanya spyware. Spyware sendiri merupakan bentuk infeksi cyber yang dirancang untuk memata-matai berbagai aktivitas dalam perangkat komputer. Dalam menggunakan spyware berfungsi untuk mencegah supaya teman tidak dimata-matai data-datanya. Contohnya seperti ada misalnya data pribadi ya teman-teman yang nggak mau teman-teman mau tersebar. Nah, itu adalah jenis dari spyware. Nah, selanjutnya yang keempat, mencegah adware. Adware adalah salah satu bentuk virus komputer yang menyebar atau menginjeksi dengan cara spam iklan. Nah, kalau teman-teman tahu itu ya, adware itu semacam kalau ada teman ngeklik sesuatu jadi ada iklan-iklan gitu. Jadi ngalang-ngalangin layar teman-teman gitu. Jadi tidak nyaman ya dalam menggunakan komputer teman-teman. Dan ada beberapa hal lagi kalau dijelaskan kepanjangan sepertinya ya teman-teman. Nah, dari penjelasan tadi teman-teman sudah tahu kan kenapa kita harus butuh menggunakan cyber security supaya data kita aman. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bagaimana penerapan cyber security nih. Penerapan cyber security terbagi atas 3 jenis, yaitu cloud security, network security, dan application security. Cloud security mengacu pada upaya individu atau teman-teman
dan juga kelompok untuk melindungi data yang tersimpan di dalam cloud. Cloud itu ya teman-teman semacam Google Drive dan semacamnya. Upayanya yaitu menggunakan firewall, two-factor authentication, VPN, hingga enkripsi data teman-teman atau penguncian data. Yang selanjutnya adalah network security. Ancaman pencurian data semakin tinggi buat teman-teman, membutuhkan sistem keamanan lebih dari sebelumnya, termasuk keamanan jaringan di mana lalu lintas data terjadi setiap hari. Network security adalah praktek perlindungan jaringan internal teman-teman dengan meningkatkan keamanan jaringan. Network security sangat penting terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem jaringan dalam aktivitasnya. Contoh umum network security adalah penggunaan antivirus dan firewall. Upaya ini digunakan untuk mencegah ancaman yang muncul dari malware teman-teman. Yang selanjutnya adalah enkripsi teman-teman. Enkripsi adalah penguncian data ya teman-teman supaya tidak bisa dibuka secara bebas. Nah, itu dia teman-teman contoh penerapan dari materi yang dari awal sudah kita bahas, yaitu cyber security. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di akhir topik nih pembahasan. Oke, sehat selalu ya dan sampai jumpa. Dadah.